bensin. The case of name is CP Tirta Guna Mandiri. Akan dibawakan presentasinya oleh Tiara Listia Az-Zahra. Tepuk tangan boleh. Baik, sebelumnya mohon maaf dari saudara kami hadir dan lengkap. Alhamdulillah sudah lengkap ya. Bahasa silat kalimah. Alhamdulillah, silakan untuk Tiara dibuka saja presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur bagi kita pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Tanpa salawat serta salam, mari kita limpahkan kepada kesehatan kita dan Nabi Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, kita selalu umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Pasar Satu Sumedang, Bapak Dirjen SNM, serta ibu-ibunya yang saya hormati, Ibu Guru Penguji Satu Sumedang, dan Bapak-bapak, Bapak Ibu-ibunya, dan semua orang tua yang sudah disini. Perkenalkan, nama saya Tiara Listia Az-Zahra. Saya akan mempresentasikan hasil praktek saya selama 3 bulan dari mulai 16 Juli sampai 3 Oktober 2025 di Siti Tirta Guna Mandiri PTN. Di sana saya ditempatkan di staf transportasi di Siti Tirta Guna Mandiri, dan saya di sana PKL mencatat dan mengontrol bahan bakar kendaraan. Di sini saya mengambil judul yakni prosedur pencatatan norma bensin dan SOM di Siti Tirta Guna Mandiri. Praktek kerja industri prakerin merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi SMK Perkasa 1 Sumedang sebagai bentuk penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses pembelajaran di sekolah dan dapat membantu siswa-siswi SMK untuk meningkatkan kualitas keterampilan skill. Melalui praktek, siswa-siswi diharapkan dapat memahami dan menguasai proses kerja secara nyata di dunia usaha maupun dunia industri. Ini ada profil singkat dari perusahaan Tirta Guna Mandiri, yang dimana Siti Tirta Guna Mandiri didirikan pada tahun 2017 di Sumedang, Jawa Barat. Dengan kegiatan utama sebagai produsen air dalam kemasan atau AMDK. Pada tahun 2021, Bapak APT Malik Idris S1 dan Bapak Haji Cucu Cumana beserta rekan-rekannya mengambil alih kepemilikan atas Siti Tirta Guna Mandiri dan dilakukan perubahan besar-besaran di bagian manajemen. Perusahaan mulai memproduksi air kemasan DGM dalam berbagai kemasan, ada cup, ada juga botol 220 ml dan ada botol 330 ml serta botol yang 600 ml. Pada tahun 2023
bagian operasional, ada CEO, ada VP of Operation, dan ada Head of Produksi atau kepala pimpinan produksi yang bertanggung jawab atas 10 aspek proses produksi air mineral. Yang kedua ada Head of Technician atau pemimpinan teknisi yang bertanggung jawab untuk memelihara berbagai mesin dalam kondisi baik. Ada juga Head of Warehouse atau gudang, bertanggung jawab mulai dari mengelola stok barang dan mengawasi staf. Ada Head of PPIC yang bertanggung jawab atas perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Ada Head of Transportasi bertanggung jawab atas optimalisasi armada dalam rute pengiriman. Ada perumusan masalah bagaimana sistem pencatatan nota bensin yang diterapkan pada bagian administrasi transportasi. Kedua, bagaimana proses cash outlet dilakukan sebagai kontrol keuangan harian di bagian administrasi transportasi. Dan ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pencatatan nota bensin dan cash outlet serta bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasinya. Ini adalah pembahasan rumusan dari masalah. Yang ke-1, sistem pencatatan nota bensin dibuat untuk mengontrol penggunaan bahan bakar kendaraan agar efisien dan sesuai kebutuhan operasional. Setiap pembelian bensin wajib dilengkapi nota atau slip dari SPBU. Nota diserahkan oleh bagian supir atau lapangan kepada bagian administrasi transportasi. Pada nota wajib tercantum tanggal pembelian, nomor kendaraan, tempat nomor, dan juga harga per liter, dan juga ada total biaya pembelian nota bensin. Yang kedua, cash outlet di bagian administrasi transportasi merupakan kegiatan pemeriksaan kas dan pencocokan kas yang ada secara fisik dengan catatan administrasi transportasinya. Tujuannya agar penggunaan dana operasional transportasi termasuk bensin, perawatan kendaraan, perbaikan kendaraan, uang jalan terkontrol setiap harinya. Prosesnya seperti pengumpulan nota bensin yang ada secara fisik, dan prosesnya seperti pengumpulan data harian, contohnya nota bensin, truk tol, parkir, dan yang lainnya. Dan pemeriksaan kas fisik secara langsung, dan jika ada selisih segera ditelusuri. Penyebabnya bisa nota hilang atau belum dikembalikan oleh supir. Dan salah satunya seperti salah input yang pengeluaran berapa dan inputnya menjadi berapa. Kendala dalam pencatatan nota bensin dan cash outlet dan juga solusinya. Kendala dalam pencatatan nota bensin seperti nota hilang atau pada nota itu tintanya kurang jelas atau pudar atau tidak terkumpul secara lengkap berceceran. Supir juga terkadang suka lupa untuk menyerahkan langsung setelah selesai perjalanan kepada bagian administrasi transportasinya. Dan tidak ada standar waktu penyerahan
pencatatan data pengiriman, melakukan pencatatan mutasi pengiriman, pengecekan nota bensin dan cash outlet dengan data pengeluaran uang bensin, dan melakukan pencatatan BS mobil dan toko dari setiap customer. BS itu seperti rekod dari customer kepada perusahaan. Kesimpulannya, pencatatan nota bensin dilakukan dengan pengumpulan nota atau struk dari supir selesai perjalanan dan melakukan pengecekan keaslian dan kesesuaian dengan perjalanan kendaraan serta melakukan pengecekan konsumsi bahan bakar untuk mencegah pemborosan. Proses cash outlet harian dilaksanakan melalui pengumpulan data transaksi seperti nota bensin, perbaikan mobil, dan perawatan mobil serta melakukan pemeriksaan kas fisik. Proses ini menjadi bentuk pengendalian keuangan yang efektif agar tidak terjadi selisih maupun kebocoran dana operasional. Ini adalah beberapa kegiatan saya. Yang pertama itu adalah saya sedang melakukan pencatatan dan juga memeriksa surat jalan dan nota bensin. Dan ini sedang memeriksa cap keadaan surat jalan. Dan ini ada di perjalanan itu dan mobilnya. Dan itu ada beberapa foto bersama dengan karyawan dan di sini data mobil. Cukup? Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Pada dasarnya selain itu hanya untuk membantu ya Bapak dan Ibu, selain itu untuk membantu, kami juga alhamdulillah sebelum anak-anak kelas 12 ini disiapkan sedemikian rupa untuk tampil di sidang praktek. Hakim 1 Bapak dan Ibu juga ketahui bersama kita ada pemantapan dan simulasi. Jadi anak itu diberikan tips dan trik bagaimana cara berbicara dengan mantap, tips dan trik bagaimana cara menguasai isi laporan tanpa terus-menerus melihat ke slide. Slide hanya 2 baris, selebihnya dijelaskan oleh diri sendiri. Terima kasih. Dan tiba saatnya untuk sesi tanya jawab dari penguji. Karena ada rasa penasaran dalam isinya tentang prosedur pencatatan nota bensin dan cash outlet di sertifikat tanggungan mandiri yang disediakan oleh pihak Rizky Azhar. Sudah bersiap-siap Ibu Aida Yati? Sudah siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja. Oke. Jadi mau tanya Ibu, CP Tirta Guna Mandiri itu perusahaan yang bergerak di bidang apa? Bergerak dalam bidang air minum yang produksi cup, botol, dan galon. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang air minum, baik itu cup, galon maupun botol. Oke, nah kan kelas 10 udah mengenal ya tentang jenis-jenis perusahaan. Kalau TGM ini masuknya di jenis perusahaan apa? Perusahaan dagang. Perusahaan dagang, yakin. Apa terjadi pengolahan tidak di TGM? Ya. Oke, kalau perusahaan dagang itu perusahaan apa? Perusahaan dagang itu perusahaan apa? Perusahaan yang menjual barang. Jenis perusahaan ada beberapa aja. Perusahaan dagang, Perusahaan dagang, dan perusahaan jasa, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. manufaktur. Oke. Kalau perusahaan dagang adalah perusahaan Yang menjual barang yang menjual barang kepada konsumen. pada konsumen. Ada terusannya tidak?
Ini. Oke, perusahaan dagang adalah, nanti lihat lagi ya, kalau kalian begini ya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagangan kepada konsumen tanpa melakukan perubahan atas produk tersebut. Jadi dia hanya membeli dari supplier, dari pemasok, dijual lagi kepada konsumen atau customer itu tanpa melakukan proses perubahan. Jadi nu asal dibungkusan kos itu ya atau dibungkusan kos itu ya dirobi-robi kan. Oke. Kalau ini TGM ini dirobi kayak perobihan tuh, nggak ada perubahan. Jadi TGM kan misal saya kalau supplier diukur TGM dijual dari ke konsumen terus itu. Memproduksi sendiri, berarti bukan perusahaan dagang kan? Kalau perusahaan dagang itu tanpa ada modifikasi, tanpa ada perubahan. Anda pemasaran nanti misalnya gini, seperti ini, kita beli seperti ini, kita jual lagi tetap seperti ini, itu adalah perusahaan dagang. Tapi kalau misalnya seperti barusan TGM, kita kan diproduksi dulu. Nah, berarti itu termasuk jenis perusahaan dagang atau bukan? Bukan, tapi perusahaan, iya, perusahaan manufaktur. Jadi TGM ini adalah jenis perusahaan manufaktur, bukan perusahaan dagang. Oke. Jadi TGM ini adalah perusahaan manufaktur. Oke. Kenapa disebut manufaktur? Karena ada proses produksi dulu di dalamnya. Tiara terlibat dalam proses produksi tersebut atau tidak? Hanya melakukan pencatatan aja, pencatatan terhadap total bensin dan oke, berarti kan oke pertama Tiara apa namanya? Terjun gitu ya di dalam kegiatan cash option tersebut terjun. Oke. Kalau cash option itu sendiri apa tuh? Cash option adalah pengecekan atau pencocokan antara saldo catatan administrasi dan juga saldo isinya. Saldo isinya berarti antara catatan dengan isinya itu berjalan keseluruhan. Pernah terjadi kasus gitu? Pernah. Oke. Apa yang dia lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu? Hari sebelumnya seperti mengotak yang belum kembali itu, jadi seperti kesopannya menjadi sanksi, atau seperti ada penambahan bensin dari supirnya yang sudah dikasihnya seperti 350 dan ternyata bensinnya menambah lagi 50.000. Nah, penanggulangannya apa? Kalau terjadi gejolak seperti itu? Iya, penanggulangannya, solusinya kan ada saminya antara visi sama catatan. Kalau terjadi seperti itu, ya kumaha adalah kumaha. Sering melihat total biaya dari total bensinnya itu yang sudah dicatat dan yang sesuai dengan total bensinnya apakah sesuai atau tidak secara visinya, dan jika ada yang belum kembali pun itu dimasukkan. Kalau misalnya kurang berarti kita gitu hasilnya. Pelajaran yang tidak didapat dari sekolah ya. Jadi kalau terjadi kasus seperti itu, Tiara bisa memecahkannya dengan sendirinya. Terima kasih. Sudah mulai ya, Pak sudah. Baik, untuk pertanyaan yang lain dari Bu Eva. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini seperti biasanya dikoreksi dulu di rumusan masalah, ya. Jadi rumusan masalah itu harus lembut ya, atas sistematik, ya, yang tadi nggak pernah melalui satu hal, ya. Jadi harus ada apa dulu nih, ya. Kita harus tahu dulu. Kayak misalkan bapak bensin itu apa sih? SO-nya itu apa? Ya, jadi jangan langsung ke bagaimana sistemnya, ya.
boro-boro bagaimana sistemnya, pengertiannya nggak tahu, ya itu masukannya. Terus di halaman 10 coba dibuka. Halaman 10 itu tentang proses case of name. Ada bagian B sama C, ya itu kan sama ya berdasarkan dan analisis, tapi kenapa dibagi menjadi dua bagian seperti itu? Ya itu yang jadi pertanyaannya tadi kan dikatakan kayak misalkan terjadi nota ulang dan lain-lainnya. Yang ibu mau tanyakan bagaimana atau apa tindak lanjutnya apabila terjadi nota hilang, ya misalnya notanya hilang karena supir atau karena bagian administrasinya, nah tindak lanjutnya dari perusahaan itu seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak lanjutnya seperti tetap ke supirnya ibu menagih nota bensinnya ke mana, dan jika hilang di supir itu harus berangkat lagi ke bagian SPBU-nya dan meminta nota bensin tersebut. Kalau misalnya dia sebelumnya sudah tidak ada, misalnya disetorkan misalnya sampai sebelumnya bagaimana? Itu menjadi tanggung jawab supir harus menggantinya. Mengganti notanya atau mengganti uangnya? Bensinnya. Cukup puas untuk pengambilan dari negara sendiri dengan bahasa Sunda Galima ikuan punya kira seperti itu ya. Alhamdulillah ada sebuah kebanggaan terbesar bagi kedua orang tua melihat pencapaian seperti ini. Karena mungkin Bapak dan Ibu pada dasarnya ada anak yang di kelas itu selama 3 tahun itu terdiam. Pada saat di semester 5 karena merasa tanggung jawabnya besar, saya harus berani, saya harus bisa lawan terkait menjadi anak dirubah sebagai ahli. Tapi mungkin ada kebalikannya, ada anak yang selama 3 tahun itu aktif luar biasa, tapi pada saat presentasi seperti itu bukan luar biasa. Ada yang kebalikannya. Jadi kita selalu orang tua ada sisi kelebihan anak yang sebenarnya kita tidak tahu sebagai orang tua itu sebagai anugerah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dan Tiara Rizka Az-Zahra dengan memiliki kuasa dalam lembaga bensin dan SKM di situ kita ada tambahan? Positif baik. Ya. Untuk Tiara ya, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ini yang PKL-nya di PT TGM alhamdulillah mendapatkan respon yang baik dari perusahaan. Bahwasanya Tiara di PKL di sana itu diterjunkan langsung bekerja Bu, ya makanya tidak. Nah itu ya, diterjunkan langsung ke pekerjaan yang sesungguhnya, bukan hanya membantu saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya membantu saja. Kalau Tiara itu udah langsung Pak, udah langsung ditempatkan di bagian kas kecil ya. Nah kas kecil kan ada di bagian itu di kelas 11. Sebelumnya kan itu udah terlalu tahu kas kecil dan sebenarnya ternyata pas dipraktekkan di sana paham ya Pak. Ya, jadi dari pihak sana juga Bu katanya ini anak ini kalau nantinya mau bekerja silakan datang saja ke sini karena ada seleksi. Silakan aja datang ke sini Bapak ya. Kita lebih dari 3 bulan mintanya Bu bagaimana kalau di sana nih anak dua-duanya yang di sana itu Ayu sama Tiara, dua-duanya memakai alat kuliah dari perkasa 1 ya. Makanya untuk tahun berikutnya diminta kembali tanpa adanya testing gitu ya. Jadi alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa nanti setelah lulus langsung bekerja ke sana ya Bapak Ibu. Jadi saya sampai intuitif ya dengan ada itu ya, sebuah saya juga alhamdulillah ya sampai itunya apa manajernya ya manajernya. jadi perasaan kurang kalau kita buat PKL itu ya. Iya, makanya dari kata manajernya Ibu dari perkasa 1 the best pokoknya dari dibandingkan dari sekolah-sekolah lain perkasa 1 itu mendapatkan peringkat 1 di sana. Tidak sia-sia waktu dulu para alhamdulillah. Ya.
kasih, yaitu pujian dan juga sebagai kita selaku orang tua ataupun dia sebagai anaknya lebih tetap rendah hati, lebih tetap tidak bersifat bawaannya seperti itu, tetap rendah hati. Insya Allah Allah akan selalu melindungi apa yang mana kita menurut kita baik dan mulia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tiara Lisya Azhara, kemudian Sultan Madrasah dan Kesoten di sini kita guna Malaysia. Demikian pemakaran hasil praktek yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.